Sejak kapan Anda mulai mengajak sang buah hati untuk safari dakwah? Sebenarnya sih dari zaman kapan ya? Mungkin kalau lebih serius baru 1 tahun ini kali ya. Karena kan kemarin juga kan Kak ini memang kerja kantoran. Nah sekarang lagi istirahat karena memang kemarin ada pengurangan, tahu sendiri kan ya, pengurangan pegawai aja. Udah deh sambil kita nyari yang model pekerjaan kantor, bahasanya udah ikut sama mama yuk. Namanya dia seneng. Pertama dia tuh marah, kenapa sih mama nggak ngomong? Jadi aku suka kete kompli. Ayo ikut, tiba-tiba ayo gimana kak selawatannya ini, dia rada-rada pertama bingung, lama-lama ini kita bikin serius kak, akhirnya bikin serius tuh ada undangan kita ke Bandung, udah saja Tausia anaknya selawatan, ada undangan kemarin di Masjid Atin, akhirnya yang selawatan nggak pakai Tausia ya bu ya, Kak Indi aja sama yang megang keyboard kayak gitu. Jadi alhamdulillah semoga BRTV juga pada acara apapun yuk undang Kakak Indi. Amin. Ya kan kita kan BRTV berada di mana ini? Cikarang. Wah jauh juga ya. Mudah-mudahan BRTV tetap B bergeraknya berkah, R-nya membawa rahmat buat semua. Bagaimana Anda melihat majelis taklim sudah mulai bangkit kembali di masjid? Dari segi positifnya, alhamdulillah mereka udah senang lagi offline, karena kalau kita zoom itu atau online itu nggak semua orang bisa. Apalagi ke pengajian kampung, mana ngerti dia, ya kan? Zoom-zooman paling orang-orang kantor yang bisa. Tapi setelah sekarang udah pandemi, alhamdulillah udah mulai hilang lah ya bahasa kita lah. Mereka ngaji yang offline itu mereka pada bahagia banget, bahkan udah bukan bahagia lagi jemaahnya, gurunya juga bahagia. Karena yang biasanya orang nggak biasa ngezoom tuh tiba-tiba ngezoom tuh suka pusing ya kan ya, karena mungkin beda lah ya. Nah itu bisa dia tumpahkan happy-nya semuanya, pelajaran ilmunya. Nah bagi para jemaah mereka juga walaupun mungkin ada yang online juga kan banyak di YouTube para ustadz, para guru-guru kita. Jadi sekarang ini udah banyak banget guru. Jadi kadang-kadang jemaah positifnya yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Gue mau ngaji di sini itu positifnya. Cuman memang kadang-kadang ada mirisnya, misalnya gini, gue dong bisa undang si Anu, emang lo nggak bisa. Jadi kayak orang saing-saingan kadang ya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin kalau kita ngomong fasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting jangan yang namanya berlomba-lomba dalam bersaing-saingan, akhirnya berantem. Kadang kita beda majelis taklim, beda fikih aja bisa berantem. Nah ini jangan sampai terjadi di ibu-ibu. Beda pakai jilbab bisa berantem. Oh kamu nggak syar'i, aku dong syar'i misalnya. Kamu ngomongnya masih begitu kayak kita dong nih. Ngomongnya lebih yang misalnya gimana gitu. Nah ini yang takutnya begitu. Padahal zaman dulu kita ustadz aja bisa dihitung. Misalnya mungkin almarhum Kiai Haji Zudan MZ, Kiai Haji Qasim Nur Seha, Ustazah Tuti Alawiyah, Ustazah Suri Tahir, udah tuh cuma bisa dihitung. Tapi aman. Kenapa kita makin banyak ustadz, makin banyak para ulama, kita jadi kayak makin banyak yang mungkin bersaing-saingan. Nah itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita banyaknya ulama, banyaknya umat, banyaknya persatuan. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk para ibu di rumah? Oke, memang pengajian itu macam-macam namanya. Kalau kita ngomong kajian berarti kita ngajinya di mana? Kalau kita bilang taklim berarti ngajinya di mana? Kalau bilangnya ustadz, kiai, mursid, murobi itu udah beda nama, padahal sama aja namanya ustadz atau pengajar. Nah buat teman-teman jemaah jangan takut untuk membaca Al-Quran, karena kadang kalau kita kajian itu kan bukan untuk yang khususon baca Quran saja, karena itu pasti ada kelasnya masing-masing, ada kelas tahsin, kelas bahasa Arab. Nah ini kelas kajian itu adalah kita mendengarkan tausiah, tapi biar nggak monoton seperti Rasulullah mencontohkan harus ada dialog. Makanya kita selalu pengennya, misalnya saya ngomong 20 menit, maunya saya tuh 40 menitnya adalah tanya jawab. Kenapa? Justru dari pertanyaan itulah muncul ilmu. Karena kalau kata Ali bin Abi Thalib, husnul soal nisful ilmi, pertanyaan yang baik adalah setengah daripada ilmu. Tadi kita nggak bisa terangin itu karena ibu nanya, jadi kita bisa jawab. Ada dapat ya kita ilmu. Karena kadang kalau apa yang kita sampaikan belum tentu mereka butuh. Karena gini, ibu-ibu lagi galau tentang rumah tangga, ibu lagi galau tentang masalah anaknya susah sholat. Masa saya ngomongin warisan? Nggak nyambung, ada mereka nggak tertarik. Maka kenapa kadang-kadang jemaah itu sepi? Mungkin mereka ngajinya kepengen apa yang dibutuhkan, bukan apa yang Ustadz sampaikan. Makanya kalau kadang-kadang ada majelis taklim tiba-tiba, ya kok jemaahnya sedikit, jangan salahin jemaahnya sedikit. Mungkin mereka mencari apa yang dibutuhkan. Oh, yang di sana lagi ngomongin masalah parenting karena mereka butuhnya parenting. Nah di sini kita ngomongin warisan, pusing pala. Jangankan warisan ya kan ya, duitnya kagak ada, warisannya berebut kan begitu. Atau ya kok jemaahnya di sini rame ya, kok sana jadi sepi. Itu tadi mungkin di sini kita lagi ngomongin masalah menjadi
mendidik anak jadi anak soleh-soleha. Wah, pada rame. Dan kenapa? Sekarang ini lagi banyak masalah anak-anak kalau ngomong nggak sopan, anak-anak kalau salaman bukan begini malah begini. Nah itu akhirnya mereka wah datang aja tuh ke masjid itu, soalnya itu ngebahas tentang anak. Nah gitu. Jadi kita juga harus tahu apa kebutuhan jamaah. Jangan yang lu kalau ngaji sama gue ikutin gue, jangan. Kita mengajak jamaah itu bukan kepada diri kita, tapi mengajak pada Quran dan hadis. Bukan mengajak pada diriku. Lo kalau ngikutin gue, bukan begitu dakwah. Ikuti Quran dan hadis. Itu bukan menurut gue. Nah mungkin mereka tuh nggak mau datang gara-gara mungkin kayak tadi ada kalimat menurut gue, menurut saya. Nggak ada. Kita ajak mereka pada Quran sama hadis sehingga mereka bisa memilih. Memilih mereka jadi adem. Oh ya ternyata di Quran bagian sini bilang boleh karena alasannya ini. Oh di Quran bagian sini bilang nggak boleh karena alasan begini.